Shalom. Di sini saya akan menceritakan tentang seorang tokoh reformasi yang bernama Martin Luther. Martin Luther lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang setia kepada Gereja Katolik Roma. Pada tahun 1505, Martin Luther berumur 21 tahun, di mana Martin Luther meninggalkan studinya dan masuk ke dalam biara. Di kota Eisleben, tepatnya di Jerman, dalam rumah tangga seorang pekerja tambang yang bernama Hans Luther, pada tanggal 10 November 1483 lahirlah seorang anak laki-laki yang pada keesokan harinya dibaptis dengan nama Martinus, dengan arti nama orang santo hari itu. Orang tuanya miskin. Ibu saya mengangkat di atas punggungnya seluruh kayu bakar yang perlu untuk rumah tangga, kata Luther kemudian. Mereka yang setia kepada gereja mendidik Martinus menurut cita-cita agama samanya. Luther sendiri mengatakan, sejak masa muda saya dididik sedemikian rupa hingga saya harus menjadi pucat pasi dan takut bila saya mendengar nama Kristus disebut. Karena takut, ia diajar untuk memandang sebagai seorang hakim yang keras dan pemurka. Di kemudian hari, dengan bekerja keras, ayah Luther mendapat kemajuan dalam masyarakat. Ia senang, kemudian ia mengirim anaknya ke sekolah yang baik. Namun menurut kebiasaan pada zaman itu, Martinus dan kawan-kawannya pergi bernyanyi di lorong-lorong kota untuk mencari nafkahnya. Pada tahun 1501, ketika ia masih berumur 17 tahun, Luther lulus sekolah menengah dan memasuki universitas di Erfurt, di mana ayah Luther ingin supaya ia menjadi seorang ahli hukum yang nanti dapat menduduki pangkat yang tinggi. Tetapi pada umur 21 tahun, Luther memutuskan studinya dan menjadi seorang rahib. Setelah 4 tahun sesudah ia memasuki universitas, setelah tamat dari fakultas persiapan, tiba-tiba terjadi perubahan besar dalam kehidupan Luther. Sementara ia berjalan kembali ke rumah orang tuanya ke Erfurt, ia dicekam rasa takut akan guru dan halilintar. Hampir-hampir ia disambar kilat. Dengan amat takut dan gemetar ia berseru, "Santa Ana yang baik, tolonglah aku mau menjadi rahib kalau aku selamat." Janjinya ditepati juga, sesuai ia sampai di Erfurt. Pada tahun 1505 ia masuk biara yang paling keras aturannya, yaitu biara Ordo Agustinus. Tetapi teman-temannya menasihati Luther agar jangan berbuat demikian karena mereka tidak mau kehilangan seorang sosok Luther. Namun Luther tetap pada putusannya dalam biara. Ia berharap akan mendapat damai bagi jiwanya yang takut pada maut dan hukuman di neraka. Atasan-atasan Luther juga dalam biara itu memperhatikan kecakapannya. Ia disuruh menuntut ilmu teologi. 2 tahun kemudian ia ditabiskan menjadi imam
kira-kira pada tahun 1507. Dengan sangat cepat, ia menjadi seorang yang terkemuka dalam ordonya. Demikianlah pada tahun 1510, ia dikirim ke Roma untuk mengurus satu perkara bagi Ordo Agustin. 2 tahun kemudian ia mencapai gelar doktor dalam kitab suci dan diangkat menjadi seorang guru besar dalam ilmu teologi pada Universitas Wittenberg. Sampai pada saat Luther meninggal, ia masih memegang jabatan itu. Tugasnya ialah terutama menafsirkan Alkitab, dan sampai tahun 1517 berturut-turut ia menafsirkan kitab Mazmur, surat-surat Paulus kepada jemaat di Roma dan di Galatia, dan surat kepada orang-orang Ibrani. Di samping itu juga ia menjadi pengurus ke-11 biara provinsinya dan sering harus berkhotbah dan melayani jemaat di Wittenberg. Luther adalah seorang biarawan yang paling serius. Ia menempuh jalan keselamatan yang ditujukan oleh gereja samanya dengan sungguh-sungguh. Tetapi ia mengalami bahwa jalan itu adalah jalan buntu. Luther pun telah mencapai kemajuannya yang cukup gemilang. Namun, ia sekali-kali tidak merasa senang. Luther tidak mendapat kepastian tentang keselamatannya. Soal yang menggelisahkan hatinya ialah bagaimana aku bisa mendapat rahmat Allah. Untuk itu, ia berusaha sekuat-kuatnya mengikuti segala cara yang diperintahkan oleh gereja. Ia pun berdoa paling rajin dan berpuasa sampai pingsan. Ia pun sering mengaku dosanya dan menerima sakramen misa untuk mendapat anugerah. Luther berusaha menempuh cara itu. Hatinya sangat senang ketika ia disuruh pergi ke Roma, kota paus itu. Di situ ia berharap akan menemukan anugerah yang berlimpah-limpah. Kota suci itu dimasukinya dengan riang gembira dan hormat. Dengan asik ia mengunjungi tiap-tiap gedung gereja di mana penghapusan siksa ditawarkan kepada orang-orang yang datang beribadah di sana. Ketika dengan lutut telanjang ia menaiki tangga gedung pengadilan Pilatus yang menurut kata orang dibawa ke Roma pada zaman dahulu, sambil mengucapkan doa Bapa kami pada tiap-tiap anak tangga untuk membebaskan kakeknya dari api penyucian. Maka timbullah keraguan-raguan dalam hatinya dan ia bertanya kepada dirinya sendiri, siapa tahu kalau ini adalah kebohongan. Hatinya sedih melihat kekurangsungan dan olok-olok pada rohaniwan Roma yang malahan melucu sewaktu melakukan misa, dan tentang yang maha suci, dan mereka menertawakan dia karena kesungguhannya. Kepercayaannya kepada gereja belum goyah. Tetapi dari pihak itu ia tidak mendapat pertolongan. Jawaban yang lain diberikan kepada Luther dalam jeripayanya itu oleh Staupitz, atasannya dalam Ordo Augustin. Staupitz adalah seorang yang baik dan saleh, dan pengaruhnya atas Luther besar sekali. Lihatlah kepada Kristus saja, katakan atas Luther besar sekali. Lihatlah kepada Kristus saja, katanya, dalam luka-luka Kristuslah harus engkau temukan jalan keluar dan bukan di tempat lain. Memang perkataan-perkataan itu dapat menghibur Luther sedikit. Namun
Staupitz juga tidak mengerti sedalam-dalamnya apa yang menggelisahkan dia. Apa yang menyiksa Luther sebagai kesalahan besar ialah bahwa ia tidak mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya dan dengan segenap akal budinya, dan tidak juga mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Mewakili teologi skolastik yang menunjuk pada sakramen dan sarana lainnya yang ditawarkan gereja kepada orang yang ingin selamat. Luther mengikuti jalan itu sebagai seorang pengikut Katolik Roma yang paling sungguh, sampai akhirnya ternyata ia menghadapi jalan buntu. Akhirnya pada tahun 1514 Luther menemukan jalan keluar dari kesusahannya itu. Jalan itu dibuka oleh pengertian baru tentang perkataan-perkataan Paulus dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan sendiri sajalah yang membebaskan Luther. Dalam penelahannya ia telah menemui perkataan Paulus dalam Roma 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak kepada iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mula-mula Luther tidak mengerti ucapan ini. Menurut dia, di dalam nas ini ada yang tidak cocok, sebab ia selalu mendengar bahwa kebenaran Allah adalah keadilan Tuhan yang sama seperti seorang dihakimi dunia, membebaskan dan membenarkan orang-orang yang baik dan menghukum orang-orang yang jahat. Namun Luther tahu bahwa ia seorang berdosa, jadi kebenaran Allah tak dapat menghukum dia. Siang malam ia memikirkan ayat itu dan akhirnya insyaflah ia bahwa kebenaran Allah itu tidak lain daripada rahmat Allah yang menerima orang-orang yang berdosa dan berputus asa terhadap dirinya sendiri, tetapi menolak orang-orang yang menganggap dirinya baik. Dengan ini Luther telah mendapat anak kunci yang membuka segala perbendaharaan Alkitab. Hal itu sekitar tahun 1514. Di tengah pergumulan Luther telah bertemu dengan Allah, tetapi Allah yang ditemukannya di dalam Alkitab itu lain sifatnya daripada Allah yang telah dikenalnya dalam ajaran gereja. Luther telah menghayati hubungan antara Allah dan manusia dengan cara baru. Penghayatan inilah yang menjadi titik tolak maupun pusat bagi gerakan reformasi. Dengan sendirinya, Luther tak bermaksud hendak menjadi reformator gereja, tetapi hubungannya yang baru dengan Allah itu mesti menghasilkan pembaruan dalam hal-hal lain juga.